Perubahan cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas dan di sekolahan. Setelah mempelajari modul ini, saya merasa ada beberapa hal yang kurang pas yang sudah saya lakukan dalam membimbing anak-anak saya. Peran kontrol yang saya ambil hanya terbatas pada sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai pemantau dan sebagai teman, dengan harapan bahwa murid-murid saya akan disiplin dan menyadari kesalahannya. Dalam beberapa kasus, cara-cara yang sudah saya tempuh sudah berhasil, tapi dalam beberapa kasus justru efek yang ditimbulkan itu sebaliknya. Anak-anak menjadi down atau menjadi malu karena melakukan kesalahan, atau anak-anak yang mendapatkan hukuman, mereka akan mendapatkan luka di hatinya dan selalu diingat. Dan beberapa anak yang bertingkah disiplin itu hanya menghindari hukuman saja. Setelah mempelajari modul ini, saya ingin merubah cara pikir saya. Saya tidak ingin lagi diingat sebagai guru yang terkesan keras pada muridnya. Saya ingin diingat sebagai guru yang baik, yang inspiratif dan selalu memotivasi. Maka dalam hal ini, saya akan menerapkan peran kontrol sebagai manajer dan melakukan restitusi yang tepat. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di kelas maupun di sekolahan. Seperti yang saya jelaskan tadi, saya beberapa kali memberikan bimbingan kepada murid yang melakukan kesalahan. Kalau merujuk pada model ini, mungkin yang saya lakukan adalah peran kontrol sebagai pembuat rasa bersalah dan pemantau. Saya sering memahamkan anak bahwa dia itu melakukan kesalahan sehingga membuat dia merasa bersalah. Setelah itu saya memberikan pengertian bahwa yang dilakukan anak tersebut itu sesuatu yang keliru dan harus diselesaikan. Beberapa kali saya juga mempersilahkan anak untuk melakukan konsekuensi dari kesalahannya itu, karena di sekolah kami itu sudah ada tata tertib tertulis dan konsekuensinya. Dalam penerapan konsep-konsep yang sudah saya lakukan, hal apa saja yang sudah baik dan hal apa saja yang perlu diperbaiki. Dalam membimbing anak-anak saya, ketika mengambil peran kontrol sebagai teman atau sebagai pemantau, dalam beberapa kasus sudah berhasil, yaitu membuat murid-murid saya sadar akan kesalahannya dan sudah bisa memperbaiki kesalahannya. Tetapi dalam beberapa hal itu juga belum berhasil karena kebanyakan mereka itu disiplin karena hanya menghindari hukuman saja. Maka dalam hal ini, hal yang perlu diperbaiki adalah peran kontrol yang diambil. Jadi peran kontrol yang diambil sebaiknya itu sebagai manajer. Jadi di sini agar murid itu tahu sebenarnya apa yang salah pada dirinya dan keyakinan apa yang dia pegang, sehingga dia bisa memperbaiki kesalahannya itu sesuai dengan keyakinan apa yang dia pegang. Belum mempelajari modul ini, secara tidak saya sadari, mungkin saya sudah melaksanakan tahap-tahap dalam segitiga restitusi, walaupun tidak sistematis atau tidak runtut sesuai yang dijabarkan dalam modul ini. Tahap yang sering saya praktekkan adalah tahap validasi kesalahan. Jadi saya sering menanyakan kepada murid-murid saya, apa kesalahanmu? Kenapa kamu melakukan kesalahan? Dan saya memberikan solusi atas kesalahan mereka, atau memberikan mereka kesempatan untuk melakukan konsekuensi dari kesalahannya, tanpa memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpikir sendiri memperbaiki kesalahannya.